Shalom, selamat pagi. Hari ini pelajaran IPA akan kita gunakan untuk membahas soal tengah semester yang sudah kalian kerjakan minggu lalu. Namun, tidak semua soal akan dibahas, hanya soal-soal yang kebanyakan siswa salah di nomor itu. Supaya kalian lebih paham bagaimana mengerjakan soal tersebut dengan benar. Yang pertama akan kita bahas soal nomor 2 dulu. Oke. Berikut merupakan gerak berubah beraturan dipercepat. Ya. Akan kita bahas satu-satu pilihan gandanya. Yang pertama, ranting pohon jatuh ke tanah. Ini GLBB dipercepat. Sepeda bergerak di jalan yang datar. Karena jalannya datar berarti kecepatannya tidak berubah, sehingga tergolong GLB. C. Bola yang dilempar ke atas. Kalau bola dilempar ke atas, lama-lama nanti pelan, kemudian balik jatuh ke bawah, gitu toh. Berarti GLBB diperlambat karena makin pelan kalau dilempar ke atas. Yang D, kelereng yang menggelinding di pasir yang datar. Kelereng menggelinding di pasir, lama-lama juga akan pelan geraknya, sehingga GLBB diperlambat. Karena yang ditanya GLBB dipercepat, maka jawabannya adalah A. Oke. Lanjut ke nomor 4. Ya. Ada data di sini mobil warna merah dan mobil warna hitam. S, jarak yang ditempuh. T, waktu untuk mobil merah. Ini juga sama. S, jarak. T, waktu untuk mobil hitam. Ditanya jenis gerak yang terjadi pada benda 1 dan 2 berturut-turut adalah. Untuk mengetahui jenis geraknya, kalian perlu mencari kecepatannya. Kemudian nanti ngeceknya seperti ini. Kalau kecepatannya tetap berarti GLB. Kalau kecepatannya berubah berarti GLBB. Tapi GLBB ada 2 jenis. Kalau berubahnya tambah cepat, tambah banter, berarti dipercepat. Tapi kalau berubahnya tambah pelan, berarti diperlambat. Oke, kita perlu mencari kecepatannya. Kecepatan V, S dibagi T, jarak dibagi waktu. Sehingga kalian cari dari data ini. Mobil merah dulu, kecepatannya berapa? Jarak bagi waktu 4. Jarak bagi waktu 4. Jarak bagi waktu 20 bagi 5. 4 juga. Ya toh? Semua dibagi, hasilnya 4 semua. Kok kecepatannya sama? Berarti gerak mobil merah GLB, kecepatannya sama. Nah, sekarang lanjut mobil yang kedua. Ya, ada salah pengetikan soal di sini. Yang benar adalah detik 3 dan 4. Sama. Jarak bagi waktu, gitu semua ya. Kita cari kecepatannya. Pak Apri sudah tuliskan di sini. 6 bagi 2, 3. 12 bagi 3, 4. 20 bagi 4, 5. Oke, kalian lihat kecepatannya. 3, 4, 5. Berubah atau sama? Berubah. Dan berubahnya tambah besar. 3 jadi 4 jadi 5. Tambah besar berarti tambah cepat. Oh, berarti GLBB dipercepat. Yang ini GLB, yang ini GLBB dipercepat. Sehingga jawabannya B. GLB dan GLBB dipercepat.
Oke, lanjut ke nomor 5. Sebuah benda awalnya bergerak dengan kecepatan 8, kemudian mengalami perlambatan. Hati-hati di sini Pak Apri garis bawahi. Perlambatan 1 meter per sekon. Kecepatan benda pada sekon keempat. Sekon detik, berarti sama saja ini waktunya. Waktunya 4 detik. Berapa? Oke. Kalian sudah pernah belajar percepatan. A, VT min V0 per T. Kalau ditanya kecepatan benda saat detik kesekian, berarti sama saja ditanya VT, kecepatan akhir. Pindah ruasnya menjadi VT sama dengan V0 plus A kali T. T di bawah, pindah ruas jadi di atas, A kali T. Ini min V0, pindah ke sana jadi plus V0. Gitu ya, V0-nya jadi plus. Oke, masukkan angkanya. V0 8 A. Nah, hati-hati. Perlambatan. Karena perlambatan 1, maka negatif 1. Karena perlambatan tambah pelan, makanya negatif gitu. Dan waktunya 4 kali 4. Min 1 kali 4, min 4, 8 kurangi 4, 4 meter per sekon. Sehingga jawabannya C. Oke, lanjut ke nomor 7. Nah, Pak Apri belum mengajarkan tentang grafik ini karena terbatas waktu, kita belajar online. Jadi Pak Apri juga memikirkan bagaimana harus efisien waktu dalam mengajar. Belum tentu semua akan diajarkan, hanya ke hal-hal yang penting saja. Tapi ternyata di soal PTS kalian keluar soal grafik seperti ini. Ya, tidak apa-apa. Oke, akan Pak Apri jelaskan di sini. Menambah pengetahuan kalian yang di bab 1 kemarin belum masuk diajarkan. Membedakan grafik, apakah itu GLB atau GLBB? Mudah saja. Kalau grafiknya miring ke atas, berarti GLBB dipercepat. Kalau grafiknya lurus mendatar, berarti GLB. Kalau grafiknya turun, miring turun, berarti GLBB diperlambat, tambah pelan. Pertanyaannya, mana yang menunjukkan gerak lurus beraturan atau GLB? Yang GLB adalah BC. Berarti jawabannya B. Gitu ya. Berikutnya nomor 11. Nah, ini membedakan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Mana yang menggambarkan hukum 1 Newton atau 2 Newton atau 3 Newton. Dari pertanyaan nomor 11 yang ditanya adalah hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada pilihan ganda A, B, C, D. Kita bahas satu-satu. Ini peristiwa ini menunjukkan hukum keberapa, gitu ya. Yang A dulu, penumpang mobil terdorong ke depan saat mobil direm. Berarti hukum 1 Newton. Ini sudah beberapa kali kita bahas, tentu kalian juga ingat. Yang B, roket terdorong ke depan saat airnya keluar dari roket. Berarti hukum 3 Newton, ada aksi, ada reaksi. Yang C, kelereng mudah bergerak meluncur daripada batu. Hukum 2 Newton. Yang D, memindahkan kursi lebih mudah dibandingkan memindahkan almari karena kursi lebih ringan. Lebih mudah memindahkannya. Itu berarti termasuk hukum 2 Newton. A sama dengan sigma F per M. Masanya berpengaruh. Tadi kursi lebih ringan berpengaruh. Berarti hukum 2 Newton. Oke, lanjut yang uraian.
Ini sama seperti yang sudah kita bahas tadi. Kalian diminta membuat grafik, tapi grafiknya dari peristiwa mobil yang mengalami kebocoran oli. Kalau mobil olinya bocor akan netes-netes di jalan. Benar ya? Nah, netes-netesnya itu seperti ini. Tetesan olinya. Gitu. Nah, berarti dari tetesan oli itu kalian bisa membedakan gerak mobilnya GLB atau GLBB diperlambat atau GLBB dipercepat. Cara membedakannya seperti apa? Kalian lihat jarak antar titik. Ya. Jarak antar titik. Ini dari A ke B. Titik-titiknya bagaimana? Makin ke sana makin berdekatan. Berarti geraknya makin pelan. Kalau makin pelan berarti GLBB diperlambat. Lanjut yang BC. Jarak antar titiknya bagaimana? Oh, jarak antar titik sama. Kalau jarak antar titik sama berarti geraknya mobil pun kecepatannya juga sama. Kecepatan sama berarti GLB, sehingga gerak pada BC adalah GLB. Yang terakhir dari C ke D, kalian lihat jarak antar titiknya. Di sini berdekatan, makin ke sana titiknya makin berjauhan. Makin berjauhan berarti geraknya tambah cepat. Tambah cepat berarti GLBB dipercepat. Tinggal ini kalian ubah menjadi grafik. Ya. Tadi sudah dijelaskan di nomor sebelumnya tadi yang grafik. Kalau diperlambat maka grafiknya turun. Diperlambat turun, seret. Ya toh? Terus GLB grafiknya lurus atau mendatar. Nah, lurus. Yang terakhir CD, GLBB dipercepat. Kalau dipercepat gimana tadi? Kalau dipercepat gimana tadi? Grafiknya akan miring naik. Grafiknya miring naik. Nah, ya, semoga paham untuk grafik pada gerak lurus. Terakhir kita akan bahas nomor 47. Sebuah truk bergerak dengan kecepatan 72 km per jam. Kemudian pengemudi bus menaikkan kecepatannya dengan menginjak gas selama 10 detik. Kecepatan bus menjadi 90 km per jam. Tentukan besarnya percepatan. Ya toh? Nah, kebanyakan kalian salahnya adalah tidak memperhatikan satuannya. Kalian lihat satuannya. Kilometer per jam, kilometer per jam. Tapi waktunya dalam sekon atau detik. Ini jam, ini detik, kan beda. Jadi harus kalian samakan dulu satuannya. Diubah dulu dari kilometer per jam jadikan meter per sekon. Kilometer per jam jadikan meter per sekon. Ya. Kalian kebanyakan salah karena lupa mengubah satuan. Asal hafal rumus, masukkan angka, hitung. Padahal satuannya beda. Gitu ya. Ubah dulu jadi 20 meter per sekon. VT kecepatan akhir 25 meter per sekon. Waktunya 10 sekon. Tinggal masukkan ke rumus. Kalian sudah sering latihan soal seperti ini. Pak Apri yakin bisa. VT min V0 per T. Masukkan angkanya. Bagi. Selesai. Gitu toh. Oke. Sekian dari Pak Apri. Sekian dari Pak Apri. Semoga video ini
dapat menjadikan soal PTS kemarin jadi lebih paham bagi kalian karena sudah dibahas, dan yang belum diajarkan khususnya di grafik tadi dan juga jarak titik tetesan oli tadi dapat menjadikan kalian lebih paham. Mohon maaf kalau untuk grafiknya kemarin belum diajarkan karena kondisi kita belajar online, jadi belum tentu semua materi tersampaikan. Sekian dari Pak Abdi. Shalom.